Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. معاشر الحاضرين جماعة صلاة subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah ayat 100. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 101, Al-Maidah ayat 102, Al-Maidah ayat 103. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Maidah ayat 104 atau Al-Maidah ayat 105. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita tentang surat Al-Maidah ayat 101 ini, bahwa beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang ayat ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, Ibnu Katsir mengatakan hadza ta'dibum minallah li'ibadihil mu'minin. Ini adalah cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya yang beriman tentang adab-adab bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan riskan, Bapak Ibu, apabila bertanya tentang sesuatu yang mana sesungguhnya itu mungkin tak perlu ditanyakan, lalu ditanyakan oleh seseorang, efeknya akan berdampak bukan hanya untuk dirinya, bahkan untuk umat selanjutnya, atau untuk untuk orang-orang yang akan datang setelahnya. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tentang wajibnya melaksanakan ibadah haji bagi seorang mukmin bagi yang mampu, maka ada sahabat Nabi dari golongan Bani Asad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afi kulli 'amin ya Rasulullah? Apakah kami melakukannya ini setiap tahun ya Rasul?" Ketika Rasul ditanya tentang perihal demikian, berubah ekspresi wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan bahwa seandainya aku mengatakan iya, pasti ini akan diwajibkan kepada kalian untuk berhaji tiap tahun. Dan apabila sudah diwajibkan tiap tahun tidak mampu kalian melakukannya, maka berdosa, karena sudah masuk hukum wajib. Kalau wajib harus ditunaikan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum afallahu anha. Seandainya engkau bertanya ketika masa-masa turunnya Al-Qur'an, artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di tengah-tengah kalian, pastilah akan dijelaskan sejelas-jelasnya tentang kewajiban, perintah-perintah dan larangan-larangannya. Kalau tidak dijelaskan itu dilakukan tiap tahun, maka tidak perlu ditanyakan tiap tahun atau beberapa tahun sekali. Karena kalau itu Allah inginkan tiap tahun, pasti akan dijelaskan tiap tahun. Salah satu contohnya adalah Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hanya bilangan-bilangan hari. Nah, Nabi menjelaskan bilangan hari tersebut maksudnya bulan Ramadan. Selagi masuk bulan Ramadan, wajib kita berpuasa.
Maka tak perlu ditanyakan apakah setiap tahun atau setiap bulan, pokoknya ketika masuk bulan Ramadan, di bilangan-bilangan hari Ramadan tersebut wajib kita melaksanakan ibadah puasa. Apalagi ayat yang berkenaan tentang haji, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji man istata'a, yang mampu man istata'a ilaihi sabila, yang mampu menuju ke tanah suci. Ma'asyiral hadirin, mari kita ambil ayat ini di dalam untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Yang jelas Bapak Ibu, syariat takkan berubah lagi. Ayat takkan ada turun lagi. Hadis takkan bertambah lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah meninggalkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya wahyu takkan turun, hadis takkan bertambah. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Maka ketika ada sesuatu yang belum dibahas di dalam Al-Qur'an atau yang belum dibahas di dalam hadis, yang tidak bisa kita mengambil hukumnya dari qiyas atau ijma' para ulama, maka jangan bilang bahwa sesungguhnya itu adalah hal yang tertinggal. Ini pasti Tuhan lupa ngunjuk tahu ini. Pasti Tuhan lupa memberi pemahaman kepada kita tentang ini. Nabi pernah bersabda bahwa apa yang disampaikan dikerjakan, apa yang tidak disampaikan itu Allah maafkan. Artinya cara Allah untuk memberikan keluasan kepada kita, keluasan kepada kita, kemudahan kepada kita, agar supaya dilakukan atau tidak dilakukan terserah Anda. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Jangan pernah engkau bertanya sesuatu apabila pertanyaanmu dijawab tasukum, maka akan menyusahkan dirimu sendiri. Akan menyusahkan dirimu sendiri. Dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir ini, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ketika ditanya tentang perihal demikian? Karena seakan-akan pertanyaan yang ditanyakan bukan fi sabilil irsyad, bukan minta dibimbing, bukan, akan tetapi seakan-akan fi sabilit ta'annuti wal inad. Dia bertanya itu seakan-akan untuk menantang, aku pajak tiap tahun, duit aku banyak, lagian Mekah parak sinilah, itu uang Mekah. Sedangkan orang Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan di Mekah saja. Karena ya mungkin di pikiran orang-orang terdahulu, para sahabat terdahulu, bahwa umat Islam hanya areal situ saja. Mudah, paling Mekah Madinah, paling Taif, pokoknya Saudi itulah, sudah tiap tahun tidak apa-apa. Tapi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu persis bahwa umat ini akan besar dan takkan mungkin diwajibkan setiap tahun. Diwajibkan sekali seumur hidup saja. Masih ada yang meninggal dunia belum melaksanakan ibadah haji karena keterbatasan fisiknya atau keterbatasan dananya atau mungkin keterbatasan ilmunya. Fisiknya cukup, dananya cukup, tapi ilmunya kurang. Dia menganggap haji itu tak perlu sangat, tak penting sekali, maka sampai mati pun dia tidak melakukan haji. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tas'alu 'anha hina yunazzalul Qur'an tubda lakum 'afallahu 'anha. Dan apabila kalian bertanya kepada Nabi ketika diturunkan di masa-masa penurunan Al-Quran, penurunan wahyu, tubdalakum, pasti akan dijelaskan kepadamu dengan sejelas-jelasnya, afallahu anha, sudah
ke depan Allah maafkan. Yang lalu biar berlalu sudah. Kalaupun ada salahnya Allah maafkan. Wallahu ghafurun halim. Sungguh Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha berlemah lembut. Pak, ketika kita membaca kalimat wallahu ghafurun halim, sungguh Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha lemah lembut kepada hamba-hambanya. Ini memberikan angin segar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan. Sebenarnya kata ulama, ketika ayat-ayat lain tidak ada, cukuplah wallahu ghafurun halim. Cukuplah Allah maha pengampun lagi maha berlemah lembut ini. Kenapa? Seandainya ini la qadarallah, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Kita termasuk hamba Allah yang bermaksiat misalnya, yang hari-hari kita dipenuhi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Hari-hari kita dipenuhi dengan syahwat, hanya ingin mengenyangkan dan memuaskan hawa nafsu setiap saat di hari-hari kita, dari kita akil balik sampai ujung kehidupan kita. Dan ketika sebelum kita meninggal, belum sakaratul maut, kita memohon ampunan kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka cukuplah dengan taubat itu. Ketika taubatnya diterima, Allah ridho kepadanya dan dimasukkan ia ke dalam surga. Maka ketika mendengarkan kalimat wallahu ghafurun halim, Allah maha pengampun, maka mari ambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita sadari bahwa kita pasti melakukan salah, pasti kita melakukan perbuatan dosa, pasti kecil besarnya, sengaja atau tidak sengajanya, kita pasti melakukan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ambil kesempatan bahwa kita masih hidup dalam kondisi sehat lagi, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, dengan taubat sebenar-benarnya taubat, karena Allah akan menerima ampunan bagi orang-orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum, telah ditanyakan perihal-perihal yang tidak boleh ditanyakan oleh orang-orang sebelum kalian, kata Allah. Fa asbahu biha kafirin, setelah dijelaskan malah mereka menjadi tidak beriman. Setelah dijelaskan mereka menjadi orang-orang yang kafir. Pak, ketika membahas tentang kaum-kaum terdahulu, maka yang paling banyak contoh-contohnya itu adalah kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel. Ketika kaum Bani Israel ini bertanya kepada nabinya, Nabi Musa misalnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menjelaskan tentang ketuhanan kepada umat Bani Israel, kepada umat Nabi Musa alaihissalam, maka umat Nabi Musa ini kan banyak tanya, Pak. Banyak tanya, banyak maunya. Dan kalau bisa bukti mereka melihat dengan kepala mereka, maka tak segan-segan mereka katakan kepada nabinya, Nabi Musa alaihissalam, untuk memaksa Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang kita pandang itu tak layak dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Apa itu contohnya? Misalnya Bani Israel pernah meminta kepada Nabi Musa, bahkan mengancam kepada Nabi Musa bahwa takkan mau beriman kepadanya sebelum mereka melihat Allah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Musa, kami takkan beriman kepadamu sampai kami melihat Tuhan dengan mata kepala kami, dengan jelas. Ini kan kalau sudah begitu bukan iman lagi.
Pertanyaan yang tidak benar. Pertanyaan yang tidak benar. Bahkan mereka pernah minta kepada Nabi Musa alaihissalam, karena mereka hanya memakan mannan wa salwa ketika mereka tersesat di gurun Ti, hanya makan mannan wa salwa. Mereka katakan, Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Musa, kami tidak tahan kalau hanya makan semenu ini saja, satu menu ini saja. Mannan salwa, mannan salwa, tidak tahan. Maka mintalah kepada Tuhanmu, mintalah kepada Allah agar supaya bumi kita ditumbuhkan ya min baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Minta ditumbuhkan sayur-sayurannya, minta ditumbuhkan mentimunnya, minta ditumbuhkan adasnya dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rabb, ini permintaan yang sungguh kita bilang sudah di luar batas normal bagi seorang hamba yang beriman. Kalau dia tidak beriman untuk menguji itu wajar. Dia beriman kepada nabinya tapi meminta atau bertanya kepada nabinya sesuatu yang menurut kita sudah keterlaluan, di luar ambang batas bagi seorang yang beriman kepada Allah. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, Allah Ta'ala mengatakan qad sa'alaha qaumum min qablikum. Sudah banyak sekali kaum-kaum sebelum kalian bertanya dan meminta sesuatu yang selayaknya tidak ditanyakan dan selayaknya tidak dipintakan. Fa asbahu biha kafirin. Dijawab atau tidak dijawabnya, diberikan atau tidak diberikan permintaannya, mereka tetap saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin Mekah, orang-orang Quraisy, ketika Nabi masih berada di kota Mekah, belum hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy ini yang kafir ini pernah menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan, ya Muhammad, seandainya engkau jadikan bukit Sofa ini sebagai emas, maka kami akan sukarela beriman kepadamu. Muhammad, kalau bukit Sofa Pak, Sofa yang tempat kita sa'i, Sofa Marwah. Kalau sekarang kan sofa itu sudah agak landai Pak. Kalau zaman Nabi tinggi lagi dikit. Wahai Muhammad, seandainya bukit Sofa ini engkau mintakan kepada Tuhanmu agar supaya menjadi emas, jadi emas di depan kami akan beriman kepadamu dengan sukarela. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah benar statement yang kamu keluarkan tadi? Kata mereka, ya, kami akan Islam dengan sukarela. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, Jibril datang lalu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, seandainya engkau berdoa dan Allah kabulkan doamu, Sofa berubah menjadi emas, konsekuensinya akan tinggi. Ketika mereka tidak beriman, maka Allah akan menurunkan azab, yang mana azab ini tak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya dan tak pernah dirasakan oleh orang-orang setelahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan. Tidak berarti tak mau saya berdoa agar supaya bukit Sofa ini menjadi emas. Seandainya pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar supaya bukit Sofa menjadi emas, betul-betul jadi emas, belum tentu mereka beriman kepada Allah. Bisa jadi dengan itu mereka katakan, berarti Muhammad ini betul-betul penyihir yang ulung. Penyihir. Kalaupun jadi, bukannya dia beriman, bahkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah penyihir yang ulung. Sama seperti ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditantang untuk membelah bulan, Pak. Ditantang untuk membelah bulan.
Maka Nabi SAW melakukannya, membelah bulan dengan menunjuknya saja. Terbelah bulan, satu di atas bukit sana, satu di atas bukit sini. Mereka bukanlah beriman, bahkan mengatakan, "Woi, pakam, woi sihir Muhammad, pakam sihir Muhammad." Bukan beriman, bahkan memperolok-olok Nabi SAW. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Bukannya dia beriman, bahkan akan menjadi kafir. Masuk pada ayat 103 dalam surat Al-Maidah. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah tidaklah mewajibkan atau tidaklah mensyariatkan kepada mereka tentang bahirah, tentang sa'ibah, tentang wasilah dan tentang ham. Apa itu ya? Bahirah itu apa? Sa'ibah itu apa? Wasilah itu apa? Ham itu apa? Ini Bapak Ibu istilah-istilah bagi orang-orang musyrikin dulu tentang hewan-hewan mereka yang mereka peruntukkan untuk Tuhan-Tuhan mereka. Contoh misalnya bahirah. Bahirah ini hewan-hewan yang mereka peruntukkan untuk berhala-berhala mereka. Ketika sudah diperuntukkan, bahasa kita dikorbankan, tapi tidak disembelih, dikorbankan saja. Ini untuk Tuhan fulan misalnya. Maka tidak boleh diambil air susunya. Tidak boleh diambil air susu dari hewan yang sudah dijadikan sebagai diperuntukkan untuk Tuhannya. Begitu juga wala saibatin, hewan yang diperuntukkan untuk Tuhannya yang tidak disembeli tidak boleh ditunggangi, tidak boleh ditunggangi. Wala wasilatin wala hamin. Begitu selanjutnya, wasilah ini tidak boleh ditunggangi dan tidak boleh diperah susunya, wala hamin, dan juga tidak boleh diapa-apakan. Artinya kalau memang ingin dikorbankan, ya korbankan saja, potong selesai. Itu akan memudaratkan orang dan memudaratkan si hewan yang dijadikan korban tadi, sesembahan tadi. Contoh misalnya tidak boleh diperah susunya. Tidak boleh diperah susunya. Kalau memang tidak boleh diperah susunya akan jadi mubazir ini. Sedangkan orang dulu salah satu minuman-minuman yang mereka inginkan adalah perasan air susu yang murni. Entah itu air susu kambing atau air susu unta. Nah, ini menjadikan tradisi yang buruk di tengah-tengah golongan orang-orang yang kafir pada waktu itu. Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, ma ja'alallahu min bahirah. Kami tak pernah sama sekali mensyariatkan kepada mereka untuk melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D kepada satu hewan yang diperuntukkan korban kepada Tuhannya. Cukuplah mereka menyembah kepada Tuhannya, itu pun itu sudah menjadi hal yang buruk bagi mereka karena melakukan kesyirikan. Ini malah melakukan hal-hal yang tadi merugikan orang lain dan merugikan si hewan yang dijadikan korban tersebut. Nah Bapak Ibu, ayat ini kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bernazar misalnya, nazar tadi tidak boleh membahayakan. Misalnya aku bernazar, ini karena beberapa pekan yang lalu ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau saya bernazar? Nazar saya ini ketika misalnya sembuh dari penyakit saya atau apalah misalnya, saya akan melepaskan kambing di Bukit Seguntang misalnya. Dan ini tidak boleh dimakan oleh wong, tidak boleh dia, pokoknya ini harus hidup, mati biar mati dewe. Nah yang cak ini tidak boleh. Kalau memang Anda bernazar akan melepaskan misalnya mensedekahkan seekor kambing misalnya,
kepada siapapun yang mendapatkannya, lepaskan saja tanpa ada embel-embel tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Lepaskan saja, siapa yang mendapatkannya itu punya dirinya. Tapi menurut saya, mohon maaf, ini menurut saya lebih baik kalau memang Anda bernazar seperti itu, jangan nazar untuk melepaskan kambing secara hidup-hidup. Lebih baik nazar, kalau aku sembuh, aku nak nyembelih seekor kambing, nak ku bagi-bagikan kepada tetangga-tetanggaku atau orang-orang yang ingin ku berikan. Itu lebih maslahat menurut saya dibandingkan hanya melepaskannya saja hidup-hidup. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak boleh mengkorbankan hewan untuk Tuhan, ya, untuk Tuhan, lalu dibiarkan begitu saja, tidak dimanfaatkan hewan tersebut. Kalau memang tidak mau dimanfaatkan, maka dipotong saja lalu dagingnya dimanfaatkan. Tapi kalau hanya dilepaskan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperah susunya dan lain sebagainya, ini menjadi masalah. Ini akan menjadi masalah. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Ini adalah perbuatan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, yang mana mereka ini membuat sesuatu yang tidak ada perintah dari Allah. Kalau bahasa Palembang macak-macak. Ini macak-macak, mereka macak-macak tentang bahirah, macak-macak mereka tentang saibah, macak-macak mereka tentang wasilah dan tentang ham. Padahal Allah Ta'ala tak pernah memerintahkan kepada mereka perihal-perihal tersebut. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Sungguh kata Allah, sebagian besar dari mereka tidak memahami dan tidak memiliki akal bahwa mereka telah membuat sesuatu yang mana itu tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibahas perihal-perihal yang dilarang oleh Allah, Allah Ta'ala menjelaskan kepada mereka, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah. Ketika dikatakan mari sini, mari ta'alu sini, ila ma anzalallah, kami akan jelaskan apa-apa saja yang dijelaskan oleh Allah, apa-apa saja, hukum-hukum apa saja yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Mereka menjawab dengan lantang, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Ai dak galak kami dengar ke kamu. Cukuplah hasbuna, cukuplah kami akan amalkan apa-apa yang telah diwariskan oleh kakek moyang kami. Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah atas apa yang kami telah dapatkan dari bapak moyang kami. Pak, itu menyinggung bahwa tradisi itu ada dua. Ada tradisi baik, ada tradisi buruk. Tradisi baik boleh dikerjakan. Boleh dikerjakan. Apa definisi tradisi baik? Tradisi-tradisi yang ada di tengah-tengah kita yang tidak melanggar syariat aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersinggungan dengan hukum-hukum Allah. Silakan lakukan tradisi itu. Tapi apabila tradisi yang tidak baik, tradisi yang bersinggungan dengan hukum Allah, kalau dilakukan tradisi itu akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi buruk itu wajib hukumnya untuk ditinggal. Tidak boleh kita katakan, serah kamu, ini tradisi dari kakek moyang kami. Kami nak gawe ke apa yang telah diwariskan kepada kami. Itu Pak tandanya kalau dia belum beriman sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia masih mengikuti tradisi yang notabenanya tradisi itu melanggar dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bisa dicontohkan mungkin apa tradisi baik dan apa tradisi buruk? Salah satu contohnya adalah tradisi baik ini. Salah satu contohnya adalah ketika kita mengakikahkan putra-putri kita, ada acara bahasa kita pembacaan berzanji. Pembacaan berzanji itu Pak, mohon maaf saya katakan itu tradisi bukan syariat. Artinya mau dikerjakan silakan,
karena tidak melanggar syariat, atau mau ditinggalkan pun tak apa-apa, karena itu bukan kewajiban, tidak juga hukumnya sunnah, tidak. Jadi ini tradisi. Tidak lemah Ustadz kalau tidak baca berzanji. Sudah baca, apa salahnya? Malah bagus kalau kita baca, ngapa? Karena itu tentang sejarah Nabi. Cuman sayangnya berbahasa Arab kita tidak terti. Cuman Allah baik. Ya oke lah, jadilah kita senang dengarnya. Tapi kalau misalnya berzanji itu dibacakan, sejarah itu dibacakan dengan bahasa kita, itu saya yakin lebih besar manfaat dan faedahnya. Kita lebih cepat menangkap apa yang dilakukan oleh Nabi, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya katakan berzanji itu adalah tradisi, dan termasuk tradisi baik, termasuk tradisi baik. Kalau di luar, kalau misalnya tempat saya kuliah dulu di Madinah, tidak ada istilah berzanji seperti ini, tidak ada istilah berzanji. Ya karena tradisi mereka memang tidak seperti itu. Kalau kita misalnya di tanah Melayu ada berzanji begini, ini termasuk tradisi, mau dilakukan silahkan karena tidak bergesekan dengan hukum syara, atau mau ditinggalkan pun silahkan karena tidak menjadikan itu sebagai dosa bagi si pelaku meninggalkannya. Jadi ini termasuk tradisi yang baik, bisa dikerjakan dan bisa ditinggalkan. Ada tradisi buruk yang wajib hukumnya untuk ditinggalkan. Ada tradisi buruk yang wajib hukumnya untuk ditinggalkan. Salah satunya adalah di salah satu suku, Bapak Ibu, di salah satu suku ada tradisi mereka. Apabila ada keluarganya yang menikah, pengantinan ya, menikah, maka ada saat malam pengantin itu mereka bermabuk ria, meminum khamar. Jadi akhirnya mabuklah dia. Dan tradisi ini karena berdampak mabuk tadi, maka hukumnya haram. Mau tradisi dari kakek moyangnya keberapa silakan, tapi ini ada namanya muskir. Dia ini memabukkan, dan orang yang meminumnya jadi mabuk, sehingga ini bergesekan langsung dengan hukum minuman keras. Kalau bergesekan langsung dengan hukum minuman keras, maka tradisi itu haram dilakukan, wajib ditinggalkan. Haram dilakukan, wajib ditinggalkan, walaupun kita katakan itu memang tradisi kakek kami, tradisi kakek moyang kami. Atau ada lagi yang lain. Ada di satu suku, kalau mereka ini mau buka lahan untuk untuk cocok tanam, untuk bertani, mereka baru buka lahan, Pak. Buka lahan baru. Ada tradisi mereka menyembelih kerbau lalu kepalanya ditanam di tengah-tengah lahan yang akan dijadikan tempat tempat bercocok tanam tadi. Kalaupun dikatakan itu tidak ada perintahnya dari syariat, kata mereka ini memang bukan syariat, ini cuma tradisi dari kakek moyang kami. Tapi itu tradisi dilarang di dalam Islam. Kenapa? Karena bergesekan langsung dengan hukum mubazir, Pak, tabdzir. Kalau memang dia tidak mewajib, ini tidak katik perintahnya dalam Al-Quran, kami yakin. Tidak ada hadisnya dalam Al-Quran, kami yakin. Tapi itu bergesekan dengan larangan Allah dalam Al-Quran, wala tubadzir tabdzira. Jangan pernah melakukan perbuatan mubadzir. Maka tradisi itu wajib ditinggalkan. Ada lagi, kalau tradisi buruk banyak, Pak, contohnya. Ada lagi sedekah laut, contoh misalnya saja. Sedekah laut. Ada makanan-makanan, buah-buahan, ada ikan tuh, ayam bakar lah, apalah. Lalu lalu ditumpahkan di laut. Ini asli mubadzir. Walaupun ini tradisi, walaupun ini kata mereka tradisi, dan ini termasuk saya kategorikan tradisi buruk, lebih baik kita tinggalkan. Lebih baik kita tinggalkan. Ya, sedekah laut.
Laut tak perlu disedekahkan. Masih banyak orang-orang di atas muka bumi ini yang membutuhkan sedekah. Ini malah sedekah kepada ikan-ikan, kepada apa? Ikan-ikan sudah ada makanannya. Sisip dikit yang kita untal ke situ tidak dimakan ikan, bahkan membuat racun bagi ikan. Bisa jadi begitu. Oleh sebab itu masih banyak tradisi-tradisi baik yang menurut saya yang bisa kita hidupkan, dan banyak juga tradisi-tradisi buruk yang wajib hukumnya kita tinggalkan. Maka kata Allah Ta'ala, mereka ini apabila dikatakan mari kita duduk bersama, kita membahas apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, hukum-hukum ini, hukum-hukum itu, apa kata mereka? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tidak galak, kami cukuplah apa saja yang diturunkan, apa saja yang ditradisikan oleh kakek moyang kami, itulah yang akan kami kerjakan. Walau kana, kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Walaupun bapak moyang mereka, kakek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula lah mendapatkan hidayah, mereka membiarkan saja itu. Seharusnya kan mereka tahu, bapaknya dulu tidak tahu kalau ini tidak boleh. Bapaknya dulu, kakek moyangnya tidak tahu kalau ini, kalau mereka belum dapat hidayah. Seharusnya kalau memang dia sudah tahu itu tak boleh, haruslah ditinggalkan. Jadi mereka terabas pokoknya bahwa bapaknya tahu apa dampak positif dan dampak negatifnya, pokoknya kalau tradisi dikerjakan. Nah, kita sebagai seorang yang beriman harus pilih-pilih, apalagi negeri kita ini Pak, banyak sekali tradisinya. Banyak sekali tradisinya. Maka kita harus pandai-pandai memilah dan pandai-pandai memilih mana tradisi baik yang boleh kita lakukan, mana tradisi-tradisi buruk yang wajib hukumnya kita tinggalkan. Karena apabila tradisi buruk itu masih saja kita lakukan, maka akan bergesekan dengan hukum-hukum Allah yang lainnya. Dan apabila hukum itu haram, maka sama saja kita telah melakukan hal yang diharamkan tersebut. Sengaja atau tidak sengaja, tahu atau tidak tahunya kita tentang hukum tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah hampir jam 6, sudah jam 5:58 kalau di jam saya. Tinggal 2 menit lagi jam 6. Kita buka terlebih dahulu sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilahkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Betul. Baik. Itu sudah pasti Pak, bahwa setelah sepeninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran takkan bertambah lagi, dan hadis-hadis Nabi takkan bertambah lagi. Itu sudah barang pasti. Tidak perlu diperdebatkan itu, karena kalau dia masih mendebatkan itu dipertanyakan keimanannya. Adapun pendapat wali yang berbicara langsung dengan Allah, kita pertanyakan ini Pak. Mohon maaf, statement seperti itu kita mesti kritisi. Maksud berbicara langsung dengan Allah itu apa? Mungkin dia pakai bahasa kiasan, saya tiap hari 5 kali minimal berbicara langsung dengan Allah. Nah, itu betul maksud dia. Karena Nabi sendiri mengatakan bahwa sholat kita itu komunikasi langsung dengan Allah. Komunikasi langsung dengan Allah. Makanya harus diperjelas statementmu tentang ini apa. Kita kan sehari minimal 5 kali. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin hamadani abdi, Allah Ta'ala membalas ucapan kita. Ar-Rahmanir Rahim majadani abdi. Dan itu Nabi menyampaikan, dan ini pasti benar. Jadi kita komunikasi langsung 2 arah itu benar. Cuman tadi pada sisi itu saja. Tapi kalau pada sisi yang lain, kita sedang duduk berzikir, lalu ada
dia berkomunikasi dengan Allah. Nah Allah cak mana ini? Itu dak kati Pak. Dak kati itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkomunikasi kepada Allah tentang wahyu ini melalui perantara Jibril. Melalui perantara Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi langsung dengan Allah ketika kapan itu Pak? Ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah ada komunikasi langsung. Yang yang diabadikan di dalam tahiyat kita, at-tahiyatul barakatus salawat thayyibatul la ila akhiri. Jadi kalau memang dia mengatakan para wali itu berkomunikasi langsung dengan Allah, jangankan kalau yang itu yang dia maksud, jangankan para wali kita yang bukan wali alias wali murid komunikasi langsung dengan Allah minimal sehari 5 kali. Tapi kalau berkomunikasi langsung dengan Allah di luar itu perlu dipertanyakan apa yang dimaksud dengan itu. Tapi kalau memang aku komunikasi ini dengan pacak bercerita ini, dia Allah Ta'ala menjelaskan bahwa pada tanggal sekian, pada bulan sekian akan terjadi kiamat, ini akan begini, ini sudah jangan didengar ke Pak, jangan didengar ke, ngecik kepala gitu, kita kecik kepala. Wallahu Ta'ala alam. Jadi kalau bisa kita berkomunikasi langsung dengan Allah, ya kenapa harus turunnya Nabi? Ya, Nabi itu diturunkan karena ini sebagai perpanjangan tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena kita tidak bisa langsung berkomunikasi yang tanda kutip seperti yang dibahas tadi. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Yang lain Pak. Mendak kati? Ya, silakan. Baik. Kalau memang dia bermimpi di dalam tidurnya diperintahkan sesuatu, maka apabila perintah tersebut memang ada landasannya di dalam Al-Quran atau hadis Nabi, ada perintahnya betul dalam Al-Quran, boleh dikerjakan. Tapi kalau perintah tersebut tidak ada landasannya atau tidak ada perintahnya dalam Al-Quran maupun Sunnah, bahkan bisa jadi perihal itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka perintah yang ada dalam mimpi tidak boleh dikerjakan. Contoh. Di dalam mimpi kita melihat ada seseorang yang memerintahkan bersedekahlah kamu sebelum kamu meninggal dunia. Itu kan perintah. Ketika kita bangun, aku nyengok bapak-bapak tua, rambutnya putih galau, surban putih, baju putih, serba putih misalnya, memerintahkanku untuk bersedekah. Lalu apa yang harus kerjakan? Sedekah. Sedekah ada apa? Kenapa? Karena sedekah itu ada perintahnya. Ada perintahnya. Tapi jikalau kita bermimpi di dalam tidur kita, ada kakek-kakek tua serba putih, teko jenggotnya lah putih galau, teko bulu-bulu matonya lah putih galau, saking serba putih galau, kan biasanya itu serba putih galau. Dia memerintahkan kita hal-hal yang di dalam Al-Quran dan hadis dilarang. Contoh, dia memerintahkan kepada kita, curilah batu cincin si fulan. Batu cincin si fulan itu berkhasiat A, B, C, D. Curilah. Kan mencuri haram. Mencuri haram. Maka perintah di dalam mimpimu jangan pernah engkau realisasikan. Jangan pernah engkau merealisasikannya. Ustadz, aku tidak nyurinya, aku beli. Kalau engkau membelinya karena yakin bahwa di batu cincin itu ada manfaat, ada khasiat A, B, C, D, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena meyakini di dalam sesuatu itu ada khasiat, berarti dia meyakini bahwa ada yang memberikan manfaat selain Allah. Sedangkan an-nafi'ud dar, zat yang hanya memberikan manfaat dan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh mengatakan batu cincin ini ya
punya khasiat. Contohnya, semenjak aku punya batu cincin ini, rezeki aku lancar. Oh, tidak katik-katik Pak, itu tidak katik-katik. Semenjak aku melihara burung perkutut ini, bawa rezeki, tidak katik itu Pak, tidak katik. Berarti kalau kita percayai itu, kita berarti mempercayai ada zat yang memberikan manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu masuk pada kategori musyrik, kesyirikan, ya. Kategori syirik, ya. Semenjak aku pakai batu cincin ini, bolehlah pokoknya. Jangan ke gadis, teko nenek-nenek lagi tapi kan. Yang itu tak kati itu Pak. Wallahu taala alam. Jadi tergantung Pak isi perintah dalam mimpi. Kalau isi perintahnya baik, ya kerjakan, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Siapapun yang datang, kakek tua yang datang tadi, tanpa kita bahas ini mungkin ini, sudah, yang penting perintahnya baik, kerjakan. Sedekahlah kamu, sedekah, bangun kita, astagfirullahaladzim, bangun kita sedekah, ya sudah, sedekah itu bagus. Siapapun yang datang, yang jelas kita tercatat pahala sedekah ketika kita mengikuti perintah sedekah di dalam mimpi tadi. Tapi kalau dalam mimpi tadi perintahnya perintah yang tidak diperkenankan di dalam syariat, maka haram hukumnya kita menunaikan itu. Atau mungkin kita diperintahkan melakukan satu aktivitas ibadah, yang mana satu aktivitas ibadah itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi, jangan pernah dilakukan. Kenapa? Karena ibadah itu tauqifi. Ibadah itu sudah jelas yang diajarkan oleh Nabi. Adapun yang di luar diajarkan dari Nabi atau tidak ada dalilnya untuk dikiaskan, maka jangan pernah kita melakukannya, karena itu bisa jadi bahasa kita macak-macak di dalam aktivitas ibadah. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadilah Bapak ya, Ibu. Baik, kalau memang sudah cukup sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat langkah-langkah kaki kita dan ayunan tangan kita sebagai amal-amal kita, amal-amal pemberat timbangan kita di akhirat nanti, dan mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.